apa yang sebenarnya terjadi itu lebih parah daripada yang media tulis gitu. Perselingkuhan ini adalah fenomena yang cukup unik ya. Karena kenapa? Ternyata menurut penelitian 3 di antara 2 laki-laki itu berpotensi selingkuh. Artinya 90% laki-laki itu pengen punya hubungan lain dari pernikahannya. Begitupun juga dengan aku. Iya, karena aku laki-laki normal. Bukan hanya aku. Kamu, kita semua cowok-cowok yang kamu kenal punya potensi dan keinginan untuk selingkuh. Makanya kita berdoa ya, semoga kita tuh dilindungi dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Amin. Oke, sebelum kita ngomongin tentang selingkuh, kita tuh harus samain dulu definisi selingkuh menurut kita. Karena ada banyak orang yang ngerasa, aku tuh nggak selingkuh, tapi ternyata pasangannya nganggap bahwa dia tuh selingkuh. Coba aja teman-teman buat survei kecil-kecilan di society kita, tanya teman-teman kita, apakah pegangan tangan yang bukan mahram itu wajar atau nggak wajar? Nongkrong bareng sama yang bukan mahram itu wajar atau nggak wajar? Makan bareng, jalan bareng, ngobrol bareng, itu wajar apa nggak wajar ketika dilakukan sama yang bukan mahram? Ternyata jawabannya bombastis cuy. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap bahwa makan bareng, jalan bareng, ngobrol bareng, kemudian nonton bareng, itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa aja. Nah, sekarang kalau misalnya kita bayangin, orang yang punya persepsi bahwa ngelakuin semua itu adalah sesuatu yang wajar, ketika dia menikah, dia ngelakuin itu sama yang lain, harus dia punya persepsi ya ini wajar dong, gue gak ngapa-ngapain kok, kita cuma temen doang kok, ini lagi ngomongin kerjaan kok, gitu. Sedangkan pasangannya menganggap bahwa, enggak, kamu udah selingkuh, gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat-sangat bias, karena gue ngelakuin itu ke elu sebelum kita nikah. Dan kalau misalnya gue ngelakuin itu ke yang lain, dan gue belum punya hubungan apa-apa sama dia, itu gue ngelakuin dalam batas wajar. Kenapa lu posesif banget sih? Gitu. Nah, inilah luar biasanya Islam. Islam itu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang namanya mahram dan ada yang namanya bukan mahram. Mahram adalah orang yang kita tuh boleh berinteraksi bebas sama dia dengan batas-batas tertentu. Tapi yang bukan mahram, yang bukan siapa-siapa kita, itu ada batas-batasnya. Ngobrol bareng tanpa adanya kepentingan, itu nggak boleh. Apalagi jalan bareng, nonton bareng, pegangan tangan, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang, dia ngajak ngobrol kamu, pegangan tangan kamu, ngajak jalan kamu, nonton bareng kamu, makan bareng kamu, padahal dia statusnya masih bukan mahram, ya wajar ketika dia udah nikah, dia ngelakuin hal itu sama yang bukan mahram yang lain. Paham gak maksudnya? Nah, jadi ketika kita memahami Islam dan taat sama peraturan-peraturan Islam, insya Allah itu bakal meminimalisir terjadinya perselingkuhan. Maka kalau ada laki-laki yang taat sama Allah dan dia mentaati seluruh aturan-aturan yang Allah berikan, dia nggak pengen punya hubungan sama kamu sebelum menikah, setelah kamu menikah sama dia, insya Allah dia nggak bakal mau punya hubungan sama yang lain. Karena itu sama-sama memaksiati Allah. Sekarang pertanyaannya, emang apa alasan laki-laki nggak pengen selingkuh kecuali takut sama Allah? Kalau orang nggak punya agama, nggak mau taat sama agama, pasti ke-trigger buat ngelakuin yang namanya selingkuh.